Halo semua, nama saya Andinda Oktaviani. Saya dari program studi perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Agung Podomoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mempresentasikan atau ingin menjelaskan mengenai kegiatan sektor real estate di kala pandemi COVID-19 itu seperti apa. Langsung aja kita bahas ya. Lalu selanjutnya ingin aku bahas mengenai outline dari kegiatan sektor real estate di kala pandemi COVID-19. Yang pertama itu aku ingin sedikit ngebahas mengenai COVID-19, lalu mengenai dampak yang diberikan pada sektor manajemen real estate, lalu bagaimana mengatasi dampak pandemi pada sektor manajemen real estate, dan yang keempat inovasi mengenai peluang untuk mengembangkan sektor real estate itu seperti apa. Lalu selanjutnya aku ingin membahas sedikit yang pertama mengenai COVID-19 itu sendiri. Nah, COVID-19 itu sendiri, siapa sih yang nggak tahu COVID-19? COVID-19 itu merupakan virus influenza yang belum ada vaksinnya sampai sekarang. Nah, COVID-19 itu mulai persebaran itu pada tahun 2019 bulan Desember, di mana yang kota yang pertama kali diserang yaitu Wuhan. Lalu pada Maret 2020 hingga saat ini COVID-19 sudah mulai menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, dan dari Desember sampai saat ini untuk semua masyarakat diwajibkan untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak serta membatasi pemberlakuan aktivitas di luar rumah. Sehingga pada awal-awal mulanya adanya pembatasan sosial skala besar itu menyebabkan penurunan yang cukup tinggi pada sektor real estate atau pada sektor-sektor lainnya. Sehingga dari menyebabkan penurunan dikarenakan tidak adanya aktivitas masyarakat yang ada di luar rumah dan aktivitas masyarakat mengenai aktivitas lainnya, sehingga menyebabkan penurunan terhadap ekonomi pada beberapa negara dan hampir seluruh negara mengalami penurunan mengenai ekonomi itu sendiri. Nah, dari penurunan ekonomi itu sendiri, ada sektor yang paling sangat bergantung pada ekonomi dan sektor yang sangat dipengaruhi oleh pengaruh dari dampak COVID-19 itu sendiri. Nah, ya, lalu dari pengertian COVID-19 tadi, mengetahui mengenai COVID-19 tadi, lalu dampak apa yang paling besar yang sangat berasa dan sangat amat dirasakan yaitu mengenai sektor real estate, mengenai sektor manajemen real estate, di mana di dalam sektor real estate atau real property ini yang dirugikan ialah mulai dari properti mulai dari residensial, dari mall, dari hotel, dari apartemen itu sendiri. Nah, dari dampak real estate real property ini, keempat real property ini sangat amat dapat dilihat atau ditinjau langsung atau dapat dirasakan itu secara kasat mata dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat itu melakukan aktivitas, di mana apabila tidak adanya aktivitas, maka tidak akan adanya namanya proses penjualan, proses penyewaan, serta proses pembelian pada sektor real estate ataupun real property itu sendiri. Lalu dari dampak itu sendiri dapat ditinjau dari dampak real estate property itu sendiri ditinjau berdasarkan dari aspek properti residensial, di mana seperti yang kita lihat sendiri bahwa tren pertumbuhan indeks harga properti residensial atau IHPR melambat sejak kuartal 2 2019, meskipun pada kuartal 2 2020 akan menunjukkan kenaikan dari 2.211,93 pada kuartal 1 2020 menjadi 212,61, tetapi pertumbuhannya melambat secara tahunan. Pertumbuhan IHPR sebesar 1,68%
per year on year atau year on year pada kuartal 1 2020 1,59, year on year atau year on year pada kuartal 2 2020. Seperti yang kita ketahui sendiri mengalami kenaikan, tetapi mengalami proses yang sangat lambat dikarenakan dampak dari virus COVID-19 itu sendiri, sehingga bahwa virus COVID-19 itu sendiri sangat amat berperan sangat besar pada pengaruh sektor real estate. Nah, sebelum adanya COVID-19 seperti kita lihat sendiri pada kuartal 1 2018 sampai kuartal 4 2018 sampai kuartal 3 2019 mengalami fluktuasi, tapi mengalami penurunan lalu mengalami penaikan lagi, mengalami penurunan lagi, tapi menaiki penurunan lagi dan menaiki penaikan lagi dan cukup agak stabil. Lalu pas pada adanya pandemi COVID-19 mengalami penurunan dan melambat terhadap kenaikannya. Sangat amat mengalami penurunan sehingga seperti kita sendiri kurvanya itu jadi melandai, turunnya itu secara pelan-pelan dan kenaikannya secara pelan-pelan, sehingga perlunya pemerhatian kembali terhadap aspek properti seperti residensial. Lalu dari dampak dampak 4 realisasi properti itu sendiri yang saya bahas, saya juga ingin meninjau mengenai tinjauan dari aset properti apartemen selain properti residensial. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa tinjauan dari aspek properti apartemen ditinjau dan dilihat berdasarkan data mengenai permintaan dan pasokan apartemen semakin menurun dikarenakan semakin sedikitnya permintaan jumlah apartemen dikarenakan berdasarkan dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Seperti yang kita lihat di grafik itu sendiri, terdapat penurunan dari permintaan serta tambahan pasokan ataupun unit. Dikarenakan beberapa pengembang atau beberapa yang sedang melakukan pembangunan mengenai apartemen melakukan pemberhentian sementara terhadap bangunan apartemennya. Tapi untuk sistem penjualannya tetap dilakukan dikarenakan masih harus terus berjalan mengenai sistem pembelian dan penjualan apartemen. Sehingga kita lihat sendiri bahwa dampak dari pandemi COVID-19 itu sangat amat berasa pada sektor real estate manajemen. Jadi kita lihat dari yang mulai dari dampak dari properti residensial, properti apartemen. Lalu ditinjau dari beberapa dari dampak serta tinjauan dari dampaknya itu sendiri. Lalu di sini bisa cara mengatasi dampak pandemi COVID-19 pada sektor real estate ini yaitu dengan yang pertama meningkatkan promosi pemasaran dengan menggunakan media sosial dengan pemberitahuan hunian murah, lalu yang kedua memberikan special price, lalu yang ketiga mengajukan pinjaman dalam bentuk bridging ataupun pembiayaan mezzanine, serta yang keempat melakukan penyusunan strategi baru atau perencanaan ulang pada proyek yang berjalan. Lalu yang kelima mengupayakan memiliki cadangan dana yang cukup untuk periode yang lebih dari yang diperkirakan. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa meningkatkan promosi itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Dikarenakan promosi itu merupakan satu tiang yang memang harus dilakukan untuk mengikat para konsumen untuk melirik real properti yang ada, sehingga dari promosi yang gencar, promosi yang bagus, dan pemberitahuan yang masuk akal dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga membuat rasa kepercayaan konsumen terhadap realisasi properti itu semakin tinggi, dikarenakan pada pandemi aja dia masih berani untuk menampilkan diri dia di depan publik dengan melakukan promosi-promosi dengan media sosial mengenai realisasi properti yang dia miliki, sehingga menimbulkan rasa
percaya pada konsumen itu semakin tinggi sehingga konsumen tidak takut untuk melakukan investasi atau melakukan pembelian atau penyewaan pada produk real estate atau real property itu sendiri. Lalu untuk memberikan special price itu seperti yang tadi masuk ke promosi, yaitu dengan memberikan yang masuk akal sehingga masyarakat tertarik dan mau. Lalu untuk dari segi real estate dan real property itu sendiri mengajukan pinjaman dalam bentuk bridging ataupun pembiayaan mezanin. Dan lainnya itu seperti yang dilakukan untuk mengatasi dari real estate dan real property itu sendiri. Lalu selanjutnya, sekian presentasi dari saya mengenai sektor manajemen real estate di kala pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, dalam berkata-kata, atau adanya kekurangan. Mohon kritik dan sarannya sehingga saya dapat memperbaiki mengenai pemberitahuan ini atau mengenai presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.